Ada saatnya kita sudah berlari sejauh mungkin, tapi justru merasa semakin jauh dari garis finish yang kita impikan. Impian yang dulu tampak nyata, kini seperti bayang-bayang yang memudar. Apa yang salah? Atau memang beginikah jalan hidup? Mari kita bahas bersama bagaimana caranya menghadapi kenyataan saat impian tak berjalan sesuai harapan. Kita tumbuh dengan bayangan bahwa hidup akan berjalan sesuai rencana, lulus tepat waktu, bekerja sesuai passion, dan perlahan mewujudkan impian satu persatu. Tapi realita tidak selalu mengikuti garis lurus. Kadang, jalan hidup membawa kita ke belokan tajam, ke tempat-tempat yang tidak pernah kita rancang dalam peta harapan. Dan saat itu terjadi, rasa bingung datang. Kita mempertanyakan, kenapa aku ada di sini? Bukankah aku sudah mencoba sebaik mungkin? Tapi hidup bukan soal rute yang sempurna. Kadang, rute yang tampak salah justru membentuk kita lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi kenapa jalanku berubah, melainkan apa yang bisa kupelajari dari arah baru ini. Karena mungkin hal yang kita butuhkan bukan mencapai tujuan lebih cepat, tapi menjadi pribadi yang lebih kuat saat sampai. Impian seringkali menjadi cahaya di ujung lorong gelap kehidupan. Kita berlari ke arahnya dengan semangat penuh, dengan harapan bahwa semua usaha akan berbuah manis. Tapi, kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya, impian yang kita pegang erat malah terasa semakin jauh, bahkan terasa mustahil diraih. Di momen itu, rasa kecewa datang bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu berharap. Dan berharap itu manusiawi. Yang menyakitkan adalah saat realita justru mematahkan semangat, perlahan membuat kita meragukan impian itu sendiri. Namun, perlu kita ingat, rasa sakit bukan tanda untuk berhenti. Ia adalah tanda bahwa impian itu penting, bahwa kita peduli. Dan justru dari luka itulah, kita belajar membedakan mana keinginan semu, dan mana impian sejati yang layak kita perjuangkan meski penuh air mata. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika kita sudah mencurahkan seluruh tenaga, waktu, bahkan doa, tapi hasilnya tetap tak sesuai harapan. Bukan karena kita malas, bukan karena kita menyerah, tapi karena kadang dunia tidak memberi hasil yang sebanding dengan usaha kita. Dan itu menyakitkan. Pertanyaannya, apakah perjuangan itu sia-sia? Tidak selalu. Kadang, hasilnya memang belum terlihat sekarang. Kadang pula, hasil itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Ketahanan hati, kedewasaan, atau pelajaran yang membentuk karakter. Yang perlu kita sadari adalah gagal bukan berarti tak layak. Gagal bukan tanda bahwa kamu tidak cukup. Itu hanya tanda bahwa ada hal yang perlu dipahami sebelum hasil datang dalam bentuk yang lebih tepat. Karena dalam setiap kegagalan, ada keheningan yang mengajarkan kita makna bahwa proses lebih dalam dari sekadar hasil. Saat impian mulai goyah, kita cenderung fokus pada apa yang tidak tercapai. Tapi pernahkah kamu duduk sejenak dan mengingat, kenapa kamu memimpikannya sejak awal? Apa yang membuatmu berani bermimpi sebesar itu? Mungkin karena kamu ingin bebas, atau ingin membahagiakan orang tua, atau sekadar ingin membuktikan bahwa kamu bisa. Alasan itulah yang sejatinya menghidupkanmu, karena impian bukan hanya tentang hasil di depan, tapi tentang alasan terdalam yang mendorongmu bangun pagi, meski hari terasa berat. Kalau saat ini kamu merasa tersesat, jangan buru-buru buang impianmu. Gali kembali niat awalnya. Mungkin yang perlu kamu ubah bukan tujuannya, tapi cara menuju ke sana. Kadang, mengingat alasan awal bisa memberi kita tenaga baru, lebih besar dari apapun yang coba dijatuhkan oleh kenyataan. Seringkali kita menganggap kenyataan sebagai penghalang. Kita marah saat hasil tak sesuai harapan. Kita kecewa saat realita tak mengabulkan doa. Tapi realita bukan musuh. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita saat harapan diuji dan bagaimana kita merespons ketika dunia berkata tidak. Kenyataan mengajarkan kita untuk melihat celah, bukan menyerah. Ia menunjukkan bagian mana dari diri kita yang perlu disusun ulang, arah mana yang perlu diperbaiki, dan batas mana yang perlu kita terima. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kompas. Kalau kita mau jujur, justru realitalah yang membantu kita tumbuh. Ia mengikis ego, melatih sabar, dan mengajarkan bahwa impian yang matang bukan sekadar keinginan besar,
tapi visi yang mampu bertahan bahkan di bawah tekanan. Jadi jangan hindari realita, tatap ia. Dengarkan pesannya, karena mungkin disitulah titik awal pertumbuhanmu yang sebenarnya. Kadang, yang kita perlukan bukan berhenti bermimpi, tapi mengubah cara mencapainya. Menyesuaikan arah bukan berarti mengkhianati impian. Justru itu menunjukkan bahwa kita cukup dewasa untuk memahami bahwa dunia tak selalu memberi jalan lurus. Mungkin dulu kamu membayangkan sukses di usia 25, tapi sekarang kamu sadar, hidup tak sesederhana garis waktu yang kamu rancang sendiri. Dan tidak apa-apa, menyesuaikan arah bukan kelemahan. Itu keberanian. Keberanian untuk berkata, aku masih punya tujuan, tapi mungkin caranya perlu berubah. Seringkali kita terlalu kaku dengan rencana hingga lupa bahwa kehidupan bisa membuka jalan yang lebih indah jika kita bersedia fleksibel. Ingat, burung tidak hanya bisa terbang karena punya sayap, tapi karena ia tahu arah angin. Kamu pun begitu. Kadang kamu hanya perlu mengubah sudut sayapmu, bukan impianmu. Salah satu jebakan paling menyakitkan dalam perjalanan hidup adalah membandingkan langkah kita dengan orang lain. Teman seangkatan sudah naik jabatan, orang lain sudah punya rumah dan keluarga. Lalu kita mulai bertanya, apakah aku gagal? Padahal, tidak semua orang berlari di jalur yang sama. Ada yang berlari cepat karena jalannya lurus. Ada pula yang harus menanjak, melewati badai, atau bahkan mulai dari bawah tanah. Impianmu tak gagal hanya karena belum terlihat seperti milik orang lain. Terkadang, perbedaan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang otentik, yang hanya bisa kamu pahami. Jangan ukur dirimu dengan standar orang lain. Mungkin impianmu belum jadi kenyataan karena Tuhan sedang membentuk versi terbaik dari dirimu untuk menerimanya. Dan itu butuh waktu. Tak ada yang suka gagal. Tapi anehnya, banyak orang yang menemukan kekuatan sejatinya justru setelah kegagalan. Gagal bukan cuma soal tidak mencapai sesuatu. Gagal bisa berarti kehilangan harapan, kehilangan arah, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Tapi dari puing-puing itulah, banyak orang akhirnya membangun kembali diri mereka dengan pondasi yang lebih kokoh. Kegagalan memaksa kita untuk berhenti, merenung, menggali bagian diri yang selama ini tak pernah kita sentuh. Ia menyadarkan bahwa nilai kita bukan terletak pada pencapaian, tapi pada ketangguhan kita untuk bangkit. Mungkin hari ini kamu sedang di titik terendah, tapi ingat, tempat gelap bukan berarti akhir. Terkadang, justru di sanalah benih ketangguhan tumbuh diam-diam. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan berdiri lagi. Bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai seseorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu luka terdalam bukan datang dari dunia luar, tapi dari dalam diri. Dari cara kita menyalahkan diri sendiri atas apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Kita berkata, seharusnya aku lebih baik. Seharusnya aku tidak gagal. Seharusnya aku bisa. Padahal, tak ada satupun orang yang selalu bisa. Semua orang pernah lelah. Semua orang pernah kehilangan arah. Menerima realita bukan berarti pasrah. Tapi itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Berani melihat kenyataan apa adanya, tanpa membenci diri sendiri karenanya. Itu adalah momen di mana kamu memilih untuk berdamai, bukan menyerah. Karena dalam damai itulah kamu akan menemukan ruang untuk bernapas, memaafkan, dan memulai lagi. Jangan terburu-buru mengejar yang baru jika kamu belum benar-benar pulih dari yang lama. Pelan-pelan. Satu langkah kecil pun, tetaplah gerak menuju pulih. Dalam hidup, terkadang kita terlalu sibuk bertanya, kenapa? Hingga lupa bertanya, untuk apa? Refleksi bukan soal meratapi kegagalan, tapi soal mencari makna di baliknya. Mungkin ada pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan jika semuanya berjalan mulus. Mungkin ada versi diri yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani, yang hanya bisa muncul setelah luka. Saat kamu mengambil waktu untuk melihat ke belakang, bukan untuk menyesali, tapi untuk memahami, kamu akan mulai menemukan benang merah dari semua peristiwa. Dan dari sana, kamu bisa menata ulang tujuanmu, bukan dengan ambisi kosong, tapi dengan kesadaran yang lebih utuh. Refleksi bukan titik berhenti. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Tempat di mana kamu belajar menghormati perjalananmu dan bersiap melangkah lagi dengan pandangan yang lebih dalam.
Setiap akhir selalu terasa berat, terutama saat kita harus mengucap selamat tinggal pada impian yang sudah lama kita genggam. Tapi dalam setiap kehilangan, selalu ada ruang yang terbuka untuk hal baru. Bukan berarti impianmu tidak penting, tapi mungkin semesta sedang mengajakmu menata ulang arah. Bukan untuk mengecilkan harapanmu, tapi untuk memperluas maknanya. Awal baru tidak selalu datang dengan teriakan, kadang ia datang dengan sunyi. Dalam keheningan setelah kecewa, dalam kesendirian setelah gagal. Tapi justru disitulah kamu akan menemukan kesempatan untuk merancang ulang hidup dengan lebih jujur. Mungkin bukan jalur ini yang akan membawamu ke sana, tapi jalur lain yang lebih tepat. Karena impian yang tak tercapai, kadang hanya sedang menunjukkan bentuk yang lebih sesuai dengan jiwamu. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Impian bisa berubah, jalan bisa melenceng, harapan bisa hancur. Tapi bukan berarti kamu gagal, dan bukan berarti semuanya sia-sia. Justru di saat impianmu diuji, kamu dipaksa mengenal siapa dirimu sebenarnya. Bukan versi yang sempurna, tapi versi yang berani jatuh dan tetap mencoba. Karena tumbuh itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap melangkah meski jalannya gelap, meski hatinya remuk. Mungkin yang paling penting bukan apakah impian itu tercapai, tapi siapa kamu setelah melewati semuanya. Dan jika kamu bisa sampai sejauh ini, percayalah, kamu punya kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya kamu sadari. Kalau kamu merasa terhubung dengan narasi ini, klik subscribe untuk konten reflektif lainnya yang bisa menemanimu dalam perjalanan hidup. Dan tulis di komentar, apa impian yang sedang kamu perjuangkan saat ini? Cerita kamu mungkin bisa jadi kekuatan bagi orang lain. Jangan simpan sendiri.